Pada malam hari ini saya ingin menyampaikan kabar sukacita karena bagaimana saya sangat bersukacita karena kembali lagi mengalami banyak hal yang dulunya 2013 sudah pernah saya alami. Dulu semua orang mencari Shalom saudara dan kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bertemu kembali dengan saya di Sabutra dan seorang murtadi dari Aceh. Sampai hari ini saya tidak bisa menemukan jawaban kenapa orang Islam selalu mengganggu pembangunan gereja. Apa yang membuat saudara dari Islam sangat ketakutan setiap kali mendengar ada kawasan yang akan dibangun gereja? Sedangkan di sisi lain, jika saudara memperhatikan, tidak jarang orang Kristen memperbolehkan orang Islam untuk membangun masjid. Bahkan jika saudara melihat beberapa artikel yang ada di internet, silahkan searching, saudara akan melihat bagaimana ada orang Buddha bahkan menyumbangkan uang mereka untuk pembangunan masjid. Supaya apa? Tidak jauh berjalan kaki. Jika memang benar di ajaran Islam diajarkan kasih, kenapa tidak bisa mengasihi sedikit saja kepada orang yang mau beribadah, entah itu dari agama Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, ataupun Hindu? Apa yang ada di pikiran saudara sehingga saudara sampai hari ini tidak bisa berdampingan dengan orang lain? Bahkan saudara sulit sekali untuk bisa membiarkan ada orang lain yang boleh beribadah. Sedangkan saudara yang mayoritas punya tempat beribadah, lebih senang beribadah di lapangan, di jalanan. Bahkan hari-hari sekarang ini sedang heboh melakukan ngaji di pinggir jalan. Itu maksud dan tujuannya apa, saudara? Jika saudara benar-benar memperhatikan Al-Quran, itu Al-Quran pun punya adab untuk dibaca, punya adab, dan membaca Al-Quran itu bagian dari ibadah. Untuk melakukan ibadah, apakah boleh di sembarangan tempat? Bukankah ibadah harus dilakukan di tempat yang benar, di tempat yang bersih, di tempat yang tidak mengganggu kepentingan umum? Trotoar itu bukan punya satu umat saja. Memang benar mayoritas penduduk Indonesia adalah Islam, tetapi pajak negara dibayar oleh berbagai kalangan manusia, entah dia Kristen, dia Hindu, dia Buddha, dia Konghucu, dia beragama Yudaisme, ataupun dari suku apapun itu, dia membayar pajak. Jadi dia berhak untuk mendapatkan jatah yang sama sebagai penjalan kaki di trotoar. Ketika saudara menggunakan trotoar untuk mengaji, bukankah sebenarnya itu ibarat saudara sudah sangat mengganggu? Dan berbicara lagi tentang rumah ibadah, apakah saudara lupa bagaimana perkembangan awal Islam? Dan jika kita berbicara tentang ibadah, apakah saudara sudah lupa bagaimana perkembangan awal-awal perkembangan Islam? Siapa yang menolong umat Islam? Bukankah seorang raja dari Habsyah yang beragama Kristen, Nabi Muhammad mengirim utusannya untuk meminta pertolongan kepada orang Kristen? Kenapa hari-hari ini orang-orang Islam sangat membenci orang Kristen? Kesalahan apa yang dilakukan oleh orang Kristen sehingga mereka layak dibenci, mereka layak untuk diusir, mereka layak untuk dihina, mereka layak untuk dibakar rumah ibadahnya, bahkan mereka sering sekali rumah mereka juga diganggu. Bahkan tidak jarang juga di tempat kerja terkadang saya menemukan tulisan menerima karyawan dalam kurung beragama Islam. Kenapa hal-hal seperti itu bisa terjadi? Tidakkah saudara ingat tentang sejarah perkembangan Islam di masa lalu? Seorang raja dari Habsyah, seorang raja yang beragama Kristen menolong umat Islam pada mula-mula sehingga umat Islam bisa bangkit seperti hari ini. Jadi stop saudara mengganggu rumah ibadah orang lain. Tidak perlu mengganggu rumah ibadah orang lain. Tidak perlu saudara mengganggu rumah ibadah orang lain. Saudara cukup hidup dengan iman saudara, cukup hidup dengan keyakinan saudara. Dan orang Kristen tidak pernah sekalipun mengganggu ibadah saudara. Jadi jangan buang-buang umur dan waktu saudara hanya untuk sekedar mengurus surat izin gereja.
Setiap kali saya melihat poster, tulisan atau apapun itu tentang kami menolak ada pembangunan gereja di sini. Kami menolak pembangunan gereja di sini. Kami menolak pembangunan vihara di sini. Kami menolak pembangunan kelenteng di sana. Apa yang saudara takutkan? Adakah ketika mereka beribadah tiba-tiba saudara kerasukan? Tidak, nyatanya kan? Jika tidak, apa yang membuat saudara takut? Kenapa kita tidak bisa hidup berdampingan? Jika Kristen dan Katolik yang berbeda bisa hidup berdampingan, demikian juga dengan kaum Konghucu, Buddha, Hindu bisa hidup berdampingan, kenapa kita dengan Islam tidak bisa hidup berdampingan? Apakah tidak ada kasih di agama Islam? Jika pun ada kasih, coba buktikan sedikit saya ada kasih itu. Biarkan kita hidup berdampingan. Karena sila kelima itu, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu tanpa syarat. Selama dia warga negara Indonesia, dia berhak menikmati sila kelima itu. Jadi pesan saya untuk saudara-saudara muslim, jangan takut dengan rumah ibadah yang akan dibangun, karena dalam rumah ibadah mereka mendoakan damai sejahtera untuk semua suku bangsa, mendoakan damai sejahtera kepada pemerintah, baik yang tahapnya paling atas bahkan sampai ke RT RW, mereka doakan dalam doa syafaat mereka. Mereka tidak pernah mendoakan hal yang buruk, mereka tidak pernah berkata hal-hal yang buruk. Jika saudara membuktikan apa yang saya ucapkan malam ini, saudara datang ke gereja, perhatikan doa syafaat mereka, apa yang mereka doakan. Jadi saudara jangan takut, tidak perlu menolak pembangunan gereja dan tidak perlu mempersulit izin gereja. Cukup saudara dengan penuh kasih biarkan umat-umat yang berbeda dengan saudara beribadah. Buktikan jika Islam itu punya kasih, buktikan jika ajaran Islam itu rahmatan lil alamin. Cara membuktikannya bukan hanya dengan ceramah-ceramah saudara atau khutbah-khutbah saudara di masjid ataupun di mimbar lainnya. Serta buktikan dengan kelakuan saudara. Inilah rahmatan lil alamin yang boleh menjadi rahmat bagi seluruh alam, jadi rahmat untuk semua makhluk hidup, bukan jadi perusuh dimanapun saudara berada. Hanya hal ini yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Shalom saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pada malam hari ini saya ingin menyampaikan kabar sukacita, karena bagaimana saya sangat bersukacita karena kembali lagi mengalami banyak hal yang dulunya 2013 sudah pernah saya alami. Dulu semua orang mencari Facebook saya dan meneror Facebook saya, dan beberapa hari ini hal itu kembali terjadi lagi karena pernyataan saya tentang orang Aceh yang murtad dan saya mengikuti Tuhan Yesus. Dan yang lucunya dari semua tanggapan itu, kenapa tidak ada satupun orang yang bertanya apa benar yang dia omongin itu isinya Alkitab? Tidak ada saudara. Saya selalu mencoba memberi pancingan dan saya lihat tidak ada satu orang pun yang akan berkata kenapa dia ikut Tuhan Yesus, apa yang dia omongin dia ini benar. Dan yang lucunya, kenapa tidak ada satu orang pun yang mencoba untuk membuka Alkitab? Kenapa harus takut dosa? Sedangkan saudara merokok, minum alkohol, bahkan mungkin masih sering telat sholat, itu dosa saudara. Tapi untuk buka Alkitab, ini Alkitab saya sudah sangat lusuh saudara. Saudara kenapa harus takut dengan buka Alkitab dan mencoba mencari tahu apa damai sejahtera yang si Dedi katakan itu, yang si Bang Fendi katakan itu, apa benar damai sejahtera itu mereka peroleh? Jika saudara berkata saya mengikuti Tuhan Yesus karena dibayar, saya mau katakan seperti ini. Siapapun yang bisa membuktikan saya mengikuti Tuhan Yesus digaji sebulan, katakanlah saya ada yang gaji saya sebulan 2 juta aja, dari hari pertama saya dibayar sampai dengan hari ini, uang itu akan saya berikan untuk saudara. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, kalau memang saudara bisa buktikan, gak apa-apa deh, saya mau dibalikin ke Islam, gak apa-apa, saya siap kok dikembalikan ke Islam kalau saudara bisa buktikan itu. Tapi lucunya kalau saudara mau bilang halal darah dia, saya lupa saya bawa kartu PMI saya, karena saya itu saudara 3 bulan sekali pasti donor darah. Jadi kalau ada yang bilang darah saya halal,
Nggak usah saudara ragukan lagi. 3 bulan sekali saya pasti donor darah saudara. Jadi saudara jangan bilang darah saya halal, karena sudah banyak orang yang terima darah saya di kantor PMI. Dan jika saudara berkata, hal apa yang saya alami ketika saya masuk mengenal Yesus? Yang pertama, keraguan memang benar, karena bagaimanapun saya harus meragukan Yesus, karena dari kecil tidak pernah diajarkan mengenai siapa itu Yesus dan kenapa saya harus percaya kepada Yesus. Jadi hal yang pertama saya alami, ya jujur saya ragu. Sampai pada akhirnya saya memberanikan diri untuk membuka artikel-artikel mengenai kekristenan. Waktu itu saya hampir setiap hari ke warnet, karena zaman 2010 itu internet tidak sebagus sekarang saudara. Jika saudara tahu, 2010 itu internet masih sangat tidak bagus, apalagi di daerah Aceh sana. Jadi ya andalan saya ke warnet. Di warnet saya membaca banyak artikel dan mencoba mempelajari banyak sekali artikel, sampai pada suatu hari saya di 2013 saya menemukan satu artikel dan saya berpikir, ya ini cara Tuhan, karena urusan Tuhan harus diselesaikan dengan Tuhan. Ini hutang dosanya dengan Tuhan saudara, melalui kakek buyut saya yaitu Nabi Adam. Ya, saya harus merendah diri ketika saya tahu hal itu. Saya tidak boleh berkata, ya ini nggak masuk akal. Memang nggak masuk akal, tapi jika saudara mau sedikit saja mengosongkan isi kepala saudara, kosongkan sedikit hati saudara, dan buka kembali, biarkan Allah yang berbisik pada saudara, biarkan Allah yang memberikan saudara pengetahuan serta hikmahnya itu, supaya apa? Saudara bisa merasakan kasih, damai, sejahtera seperti yang kami alami saat ini. Jika saudara berkata, hal apa yang saya dapatkan saudara saya mengikuti Tuhan Yesus, jujur secara materi sangat pas-pasan. Saat ini saya punya seorang istri dan 2 orang anak. Kehidupan kami, puji Tuhan, tidak berkelebihan tapi pas-pasan. Pas-pasan dalam artian kata, ya hari ini saya mau makan, puji Tuhan cukup. Pas mau makan, pas ada, pas mau berobat, pas BPJS sudah dibayar, gitu-gitu aja kehidupan, pas-pasan. Kelimpahannya di mana saudara? Kelimpahannya di hati saya, penuh dengan damai sejahtera. Jadi kenapa masih bertahan dengan Kristus kalau tidak mendapatkan apa-apa? Karena persoalan iman saudara, persoalan damai sejahtera itu sulit untuk dijelaskan. Karena orang yang punya banyak uang pun belum tentu punya damai sejahtera di hati, dan belum tentu juga tidurnya setenang saya saudara. Namun ketika saya menerima Yesus, saya berpikir begini, saya sudah nggak peduli dengan kematian saya saudara. Karena ketika hari pertama seorang pendeta memberikan saya Alkitab tahun 2013 di Medan, Sumatera Utara, ketika saya buka Alkitab, saya menemukan satu ayat di Filipi 1:21 yang saya baca itu langsung, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah untung. Ketika saya baca ayat itu, ya ini kenapa ya, dan tujuannya kemana? Dan ternyata 3 bulan setelah saya baca ayat itu, orang Aceh mengetahui kalau saya sudah masuk Kristen, dan inilah akibat yang saya alami sekarang. Saya harus keluar dari sekolah saya pas ketika saya kelas 3 SMA, dan juga harus keluar dari rumah dari hari itu juga dengan bermodalkan satu baju kaos yang seperti ini, satu celana Levi's, satu celana dalam, dan satu HP. Udah, nggak bawa KTP, nggak bawa duit 1.000 pun, bahkan sandal jepit pun nggak sempat pakai, karena tiba-tiba di depan rumah sudah ramai dan banyak orang yang mengejar saya. Tapi puji Tuhan, penyertaan Allah dari hari itu sampai hari ini saya merasakan luar biasa sekali, dan saya mengucap syukur pada Allah yang memberi saya kelimpahan dalam iman, sehingga saya bisa terus bertahan sampai hari ini. Dan upah mengikuti Tuhan Yesus itu yang harus saya bayar, banyak sekali yang harus saya bayar. Mulai dari dicaci maki, itu udah hal yang biasa saudara. Dicaci maki itu seperti beberapa 2 hari ini itu sudah jadi makanan pokok. Sama seperti saya makan nasi sehari 3 kali, mungkin dicaci maki itu mulai dari orang pegang HP pagi hari sampai dengan paketnya itu habis paket. Karena saya perhatikan ini, kebetulan ini saya juga masih pakai nomor Aceh, dan beberapa hari ini jadi saya terpaksa hidupin mode pesawat karena HP-nya terus berdering, dan itu sangat mengganggu untuk ketenangan hati saya, karena saya mau banyak belajar di sini. Saat ini saya berada di ini tempatnya Habagat,
Di sini ada beberapa buku yang sedang saya baca, dan puji Tuhan saya akan terus di sini. Dan inilah iman saya, saudara. Bukan iman sekardus Indomie, apalagi berapapun duitnya itu. Nominal bisa dicari, tapi damai sejahtera dalam Tuhan, saudara carikan itu dan berikan ke saya buktinya. Di mana bisa saudara dapatkan damai sejahtera kalau bukan dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus? Hanya hal ini yang bisa saya yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan kiranya kita boleh saling menghargai untuk persoalan iman. Karena persoalan iman itu persoalan damai sejahtera pribadi manusia. Biarkan manusia itu menentukan keyakinannya masing-masing sesuai dengan yang telah diatur oleh undang-undang. Suku apapun dia, biarkan saja. Karena hanya dengan demikian hidup kita boleh damai sejahtera terus, tanpa harus memikirkan hal-hal yang diyakini oleh orang lain. Demikian hal yang saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bertemu kembali dengan saya di Saputra dan seorang murtadi dari Aceh. Dua kata yang bawa ampunan bagi seorang muslim Aceh. Saya adalah seorang muslim dari Aceh. Saya belajar di pesantren yang beraliran Ahlul Sunnah wal Jamaah. Mungkin sulit dipercayai, tapi hidup saya berubah total ketika mendengar dua kata. Apakah dua kata yang bisa membawa ampunan bagi seorang muslim Aceh seperti saya dan juga Anda? Suatu malam saya dan teman-teman menonton TV yang kebetulan menayangkan film tentang Isa Al-Masih. Entah mengapa bagian di mana Isa berkata sudah selesai sebelum ia wafat terus terngiang di pikiran saya. Apa yang sudah selesai? Mengapa Isa mengucapkan dua kata itu? Saya pun bertanya kepada teman-teman Nasrani, namun mereka tidak menjawabnya dengan jelas. Karena penasaran, saya membaca artikel-artikel di internet dan mendengarkan ceramah Nasrani di TV. Akhirnya saya menemukan jawabannya. Sudah selesai, artinya Isa Al-Masih sudah menyelesaikan dosa umat manusia. Injil mencatat, jika kita mengakui dosa kita, Isa Al-Masih akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita mengakui dosa-dosa kita ke Isa Al-Masih, Allah akan mengampuni semua dosa-dosa kita dan memberi kemampuan untuk menjauhi perbuatan dosa. Inilah kebenaran yang membawa ampunan bagi seorang muslim Aceh seperti saya. Setelah saya memahami arti dari dua kata itu, saya memutuskan menjadi pengikut Isa Al-Masih. Saya pun merasakan damai sejahtera karena semua dosa saya telah Allah ampuni. Ketika keluarga saya tahu bahwa saya telah menjadi pengikut Isa, saya diusir dari rumah. Namun karena anugerah Allah, seorang Nasrani menolong saya. Ayat suci dalam Injil, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan, memperkuat iman saya kepada Isa Al-Masih. Walau saya diusir keluarga, saya sangat mencintai mereka. Karena Allah telah mengampuni saya mampu mengampuni mereka. Saya terus mendoakan mereka. Rindukah Anda mempelajari kebenaran di balik kata sudah selesai?